Cek. Gue mau ngomong nih. Lu kemarin gue ke salah satu coffee shop gitu tuh. Gue kesel banget. Kenapa? Ribet. Lu tau gak, gue setiap ke coffee shop itu gak pernah gue pesen kopi. Pasti gue selalu pesen either itu hot chocolate ataupun non kopi ya? iya, karena gini loh, kayak lu pernah dengar gak sih pepatah kayak, bukan pepatah sih, kayak anekdot gitu kalau lu nggak ngopi kalau lu pakai gula. Anjing banget gak sih? Itu biasanya emang kalau gue sih ngeliat pepatah kayak gitu sih biasanya kedengeran sama orang-orang yang baru belajar ngopi. Maksudnya? Baru belajar ngopi. Ya kalau gue kan ini nih aja nih. Gitu. Gue kan pasti kopi saset. Udah gitu. Katanya jagung nih, gue bilang nggak peduli deh. Berarti gue ngejagung nggak ngopi nggak apa-apa juga gitu kan. Terus? Jadi yang gue denger pertama kali orang ngopi, anak-anak baru ngopi gitu ya. Kayak gue anak kopi nih gitu. Lu mah nggak cocok kalau misalnya minum kopi pakai gula. Kopi itu pahit gitu. Iya. Tapi kayak itu kan kayak momentum ini kan kayak kalau gue rasain sih, gue lihat-lihat ya, kayak round sekitar mungkin 5 tahun terakhir kali ya, benar-benar booming gitu ya. Gitu. Maksudnya kayak akhirnya menyeluruh ke semua aspek orang gitu, ke semua aspek sosial, terutama anak muda gitu kan. Yang gue pikir sih agak sedikit ini ya, nggak tahu kalau menurut lu gimana sih? Kok gue nggak biasa, gue sama sekali nggak biasa gitu. Kecuali emang diajak meeting ke situ, tapi bukan jadi kayak my favorite place untuk hangout, nggak pernah gue. Kalau niat mau hangout itu nggak pernah sama sekali. Gue nggak merendahkan orang yang emang usaha di bidang itu sama sekali, enggak. Itu bagus kok. Dan kalau gue lihat, gue dari sisi arsitek ya, gue ngelihat nih, kalau karena gue arsitek nih, gue ngelihat semua sama tuh. Akhirnya bangunannya kayak gitu semua. Iya, tipikal ya. Tipikal semua kan, beton expose gitu kan. Misalkan kayak bare concrete gitu. Terus kalau sekarang tuh lebih ke arah ada white-nya gitu. Ya kan? Terus kayak lu main arch gitu di Kongliong lu gitu. Di Kongliong arch gitu ya enggak sih? Iya. Akhirnya kayak gitu. Enggak berani ngangkat, kalau dari sisi arsitek ya, enggak berani ngangkat konsep-konsep lain gitu. Tapi gue enggak nemuin feel soul ngobrol di coffee shop gitu. Dibanding di warung kopi kayak gini. Kalau gue biasa membiasakan tempat kopi yang kayak bangsa-bangsanya coffee shop kayak gitu, gue mempergunakan tempat itu sebagai untuk kerja. Karena apa? Karena gue merasa tenang di situ. Kenapa? Nih, contoh kasus, biasanya gue datang ke tempat coffee shop daerah Antasari. Nah, itu gue ngeliat tempat itu emang dibikin nggak kayak kopi-kopi yang sekarang. Itu kayu, terus tempat itu sebelumnya namanya Warung Coffee, emang dibuat untuk kerja. Nah, akhirnya gue kerja di situ tuh. Tapi itu jadi kayak tempat langganan lu gitu kan? Iya, maksudnya kayak nggak semua coffee shop lu datengin kan? Artinya ini lu sebagai contoh aja gitu? Sebagai contoh. Nah, toh pun kadang-kadang kalaupun gue ke tempat kayak coffee shop kayak Starbucks kasusnya. Starbucks tuh mainstream bagi gue. Yeah. Gue sini nggak ngomongin Starbucks secara general, tapi gue nggak di otak gue tuh buat Starbucks sih. Lu tau lah, gitu kan. Nah itu pun tau gue buat kerja di semua tempat kopi yang gue datengin itu malah lebih sering gue pakai buat kerja. Jarang gue untuk hangout dan ngobrol. Jujur jarang. Oke. Tanya gue kenapa lu kerja di situ? Kalau gue nggak mungkin masuk nih, karena kan pada saat itu kan gue dominan lebih di luar. Oke. Gue lebih di luar. Gue keluar kemana-mana gitu. Nah, gue menempatkan tempat itu sebagai tempat yang gue punya zona gue sendiri nih. Gue punya, ketika gue duduk di satu tempat itu udah jadi area gue. Udah, gue akan di situ terus dan gue nggak pindah-pindah. Nah, gue kalau misal kerja di sini gue nggak bisa. Kalau di sini gue lebih baik kayak begini nih ngobrol gitu. Oke, gini, workspace sama buat berdiam diri ya atau nongkrong gitu bagi gue. Gue kan, lo tau gue lah, gue kan bukan orang yang komunal gitu, orang yang suka ngumpul rame-rame gitu. Gue lebih ke arah privat gitu orangnya, ngobrol gitu. Cuman yang emang apapun diobrolin gitu. Nah terus, gue mau tahu dari lo nih, maknanya si coffee shop tersebut sebenarnya buat apa sih? Kalau gue sendiri sih sebenarnya ngeliatnya kayak tren lah. Tren. Nah, oke. Karena gini, satu muncul, ada satu lagi berdalih pengen gue pengen memperkenalkan cita rasa kopi Indonesia yang seperti apa, yang pakai manual brew lah, yang pakai ini dan pakai itulah gitu. Nah, gimana? Lo pengen apa?
ada beberapa orang yang ingin memperkenalkan, ya nih kasusnya nih. Ada orang yang ingin memperkenalkan kopi Indonesia dengan teknik manual brew, terus dengan teknik yang Vietnam drip dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya lagi-lagi akan muncul lagi, ditimpa lagi dengan kopi yang retail. Oke. Kopi retail, tempat kopi retail. Berarti nggak murni dong. Iya. Jadi itunya berantakan lagi sampai akhirnya muncul lagi, gue pengen pakai cara gue, pengen pakai pola gue bikin lagi. Nah terus ada satu orang lagi yang punya itu caranya masih konvensional, bikin lagi. Jadi menurut gue yang bikin jamur tuh kayak begitu. Gitu. Jadi gue ngeliatnya lebih ke tren ya. Lu nanya gue dong. Ayo. Ada. Tarikat ya? Apa? Tarikat. Iyalah. Enggak. Sebenarnya gini. Kencangan. Nah, sebenarnya gini, yang bikin gue pertanyaan, sebenarnya yang lu gelisahin tuh apa sih? Tentang coffee shop itu. Gue gelisahin. Ketimbang tempat kayak gini. WA bini gue, bah jemput dong. Ulangin gue lagi. Tuh. Nah, yang bikin lo gelisah tuh apa tentang coffee shop itu? Gue nggak gelisah sama fisik coffee shopnya sebenarnya, cuman yang gue gelisahin sama budayanya gitu. Kalau fisik coffee shopnya sih enggak, karena gini loh, kalau gue kan sensitif orangnya, gue ngeliat kecenderungan orang itu balik sih kayak obrolan kita kemarin tuh masalah tren kan. Sebenarnya kemarin nggak sempat aja, lupa gue skip untuk ngomongin masalah tren coffee shop. Gue suka kopi tapi ya sasetan gitu. Terus kalau gue dibilang gue nggak ngopi karena gue ngopi sasetan kan masalah jadinya bagi gue. Loh, ini gue ngopi apa enggak sih, nggak awal gitu kan. Terus budaya kongko ya lebih bagus daripada beer house sih, lebih sehat. Karena kan orang 2010 tuh ya kemang lah, lu tau sendiri kan. Gitu kan. Tapi lebih sehat sekarang. Cuman lebih sehat tapi lebih angkuh menurut gue. Angkuh tanda kutip ya. Kayak lu harus gitu. Kalau nggak gitu. Majemuk banget nih orang nih. Emang normalnya gitu kan. Kalau orang tuh pasti majemuk normalnya. Karena manusia itu kan komunal sifatnya kan. Bersosial gitu. Yang nggak salah. Cuman sekarang tuh kayak nggak kayak semut sosialnya gitu. Maksudnya mereka nggak saling kerjasama bagi gue. Saling nonjolin satu sama lain gitu. Terus gue nggak tahu ya. Mungkin ada dua jenis kopi itu berapa yang Arabica sama apa lagi satu? Namanya apa? Gue nggak ngerti. Arabica sama Robusta. Iya, ya mungkin terkenal itu kali ya. Gue nggak tahu. Itu nggak terkenal, emang itu standarnya emang gitu kan, yang Arabica di atas, yang Robusta di bawah. Ya gue nggak ngomong itu deh, karena bukan pengetahuan gue. Cuman gini, ngomong rasa ya, sama-sama aja kan, jujur deh, jujur sama gue. Apalagi sekarang kita ngomong packaging, kemasannya sama aja. Nama coffee shopnya sama juga. Pokoknya ada kayak bahasa eklektik gitu lah, kayak ada filsuf di dalamnya gitu. Senja mempunyai makna gitu. Lucu-lucu. Enggak, kalau misalnya rasa kopi sama, itu emang iya sama. Iya cuman kan? Kalau misalnya kalau misal lo ngebahas, jadi ngebahas kopi kan. Nah kalau misalnya enggak, gue ngebahas budaya coffee shop, bukan kopinya. Bukan ngebahas pedagangnya, ngebahas budaya coffee shop. Maksud gue gini, lo ngomong rasa kopi itu sama sasetan karena lo terbiasa minum kopi saset. Iya. Nah, sedangkan yang benar-benar ada yang mencinta kopi, tuh ada yang bilang tuh, gue nyobain kopi dari sini kok rasanya kayak leci ya, kok gue nyobain kopi dari sini kok rasanya ada aroma coklat ya. Nah itu pecinta kopi kan, itu pecinta kopi dalam benar-benar pecinta kopi gitu kan. Bukan tanda kutip. Nah berarti lu ngopi cinta kopi bukan? Ya, pecinta ngejagung, kalau kata orang-orang yang jago itu lo ngejagung namanya gitu. Iya nggak sih? Nggak peduli. Kalau ngejagung sih gue baru. Enggak, ini kan feedback dari sindiran gue balik bro. Ya udah, gue bilang gue ngejagung deh, nggak ngopi biar mereka nggak sedih gitu. Gitu kan. Itu kalau nama tadi sisi arsitektur udah kita bahas, cuman nggak perlu dibahas lah, itu nanti masuk ke vlog gue yang lain tuh masalah arsitektur. Ya kan? It was my childhood dreams. Kalau sisi nama, sisi packaging gitu. Lu kan, lu ini kan jujur aja, lu kan lagi mulai usaha kopi kan sebenarnya. Iya. Iya kan? Namanya apa? Kalau gue sih namanya Papi Gemes. Apa? Papi Gemes. Ya, lebih cihuy sih. Maksudnya nggak ada kesan filsuf di dalamnya gitu. Iya kan? Iya. Ada nggak ada sih, karena yang jualan bapak-bapak. Ya iya, Papi Gemes itu kan bukan singkatan, bukan kalimat yang bermakna tertentu dalam konteks tertentu. Ya kan?
bahasa yang nggak ngebawa orang untuk terhibur, enggak. Ini cuman kayak ya udah gitu kayak lu kayak kehilangan ide, lu ngasih nama itu aja, anggapnya gitu kan. Dan berarti lu nggak mencoba masuk ke ranah tren nama itu kan. Nah kalau tren nama itu kan konteksnya kan konten, kan orang sekarang kan haus konten. Ya ini juga konten sih, cuman fair aja ya. Menurut gue fair aja sih. Oke, gue pernah kepikiran gini, Cek. Kan kalau kita ngomong warkop DKI itu, warkop Prambors, iya kan, Dono Kasino Indro itu. Kenapa? Kalau dari kacamata gue, kenapa sih namanya warkop DKI, warkop gitu, warung kopi gitu? Karena kan pada zaman itu kan membahas politik sulit ya, membahas sosial dan politik sulit. Oh iya. Iya kan. Ya memang sebenarnya pembahasan sehari-hari rakyat nih ada di space seperti ini gitu. Kalau menurut gue, artinya gue setiap kali kesini Mobile Legends semua di sini. Iya, justru, iya kan apa namanya, zaman kan berdaur ulang, maksud gue kan berubah terus. Iya kan, tapi kan kenyataannya ada di sini gitu. Ya tetap aja di satu wilayah masing-masing ansos kan. Iya, gue nggak ngomong itu, belum itu gue nggak ngomong ke arah sana sekarang. Cuman gue ngomongin masalah gini loh. Gue pernah nih waktu itu meeting di coffee shop, gue nggak sebutin namanya lah, di daerah Bintaro. Terus di sebelah gue nih kenceng banget nih suaranya nih orang nih ngomong, ngobrol kenceng gitu, ngomongin masalah ekonomi kerakyatan, rakyat gitu. Tapi dia nggak ngeliat rakyat. Dia nggak ngeliat rakyat pada fisik nyata. Maksud gue gini loh, kalau misalkan lo di sana ya lo ketemu orang-orangnya ya sekelas lo gitu, yang turun dari Mercy, turun dari, gue ngomong rata-rata, muka lo nggak usah nyurem gitu, maksud gue. Jadi ngomongin ekonomi kerakyatan di tempat yang nggak merakyat bagi gue. Kenapa harganya nggak mahal kok? Ya around 20.000 ke atas kan. Oh ini kemarin cuma berapa? Kang ini berapa duit nih Kang? Coffee Mix. Tuh 4.000. Gue dapat kenikmatannya sama bro. Terus gue dapat kebisingan yang gue nggak dapetin akhir-akhir ini gitu. Iya orang-orang yang Mobile Legend, tapi kan kebisingan tetap ada di sini. Wah di tempat itu juga bising juga deh. Kebisingannya beda, orang pada nunjukin statusnya satu sama lain. Itu yang gue kritik. Karena emang gue nggak suka, itu kan hak gue untuk mengkritik. Iya nggak sih, menurut lo? Ya emang mungkin nggak bisa kerja di sini bro. Cuman ya kalau gue mau dapetin suasana yang lebih kopi gitu, Indonesia gitu, bukan dalam arti rasa ya, dalam arti budaya, atau ngomong Jakarta deh, yang lebih mikro lagi gitu, Jakarta gitu. Setahu gue ya, Paris tuh nggak berubah dari tahun 20 gitu. Kebudayaan ngopi di coffee shop tuh nggak berubah dari zamannya penulis tuh, kan di Paris tahun 20 tuh, sampai ke sekarang menurut gue nggak berubah. Kita ke Paris pasti kita coffee shop ya di depan situ, itu di teras gitu, nggak berubah kan? Atau mungkin budaya mereka yang kebawa ke sini. Ya, yang emang pada dulunya kita konsep coffee shop tuh begini, atau budaya mereka datang ke sini jadi berubah semua ya kayak gitu. Ya nggak juga kalau kita budaya, cuman kalau kita ngomong budaya arsitekturnya enggak. Karena kita nggak ngopi di teras kayak di Paris. Sini mah bising ya doy. Ada suara-suara motor gani gitu tuh. Iya, suara motor gani gitu kan. Di sana kan nggak ada gitu. Nih. Oke, pertanyaannya kalau misalkan itu budayanya dibawa ke sini, kenapa harus dibawa? Kenapa? Coba. Ada ide nggak kenapanya? Kalau ada ide kenapanya, gue nggak tahu. Cuman biasanya orang sini yang sudah pergi ke sana dan melihat, wah ini bisa nih dijadikan potensi bisnis, dibawalah ke sini. Nah itu akhirnya jadi menjamur. Nih kalau panjang seru nih. Menurut lo gimana? Ya bisa juga, tapi di satu sisi mereka masih kayak, ayo lestarikan budaya Indonesia. Ibu-ibu pakai apa tuh? Enggak kan kalau mau ngawur. Orang kan harus komprehensif bro. Setidaknya 90% lah, atau 80% lah komprehensifnya. Enggak ini. Ya kan kalau Gani kan semua Jepang tuh, apartemen ntar Jepang semua. Ya ini cuman ini aja sih, kayak gelisah sih. Lu nggak dapetin suara teteh itu ketawa di sana bro? Iya. Nggak ada suara-suara Sunda ya? Kenapa? Karena sehari-hari kita terbiasa hidup sama pekerjaan yang jujur aja kekotaan gitu kan. Ya urban lah gitu, ceritanya gitu. Tapi menurut lu itu
kebiasaan kayak gitu akan mengubah sifat sama budaya manusia di tempat ngopi kayak gitu. Iyalah, manusia lebih nafsi-nafsi. Terus tingkat rasa apa bahasanya? Gue nggak mau munafik ya, tapi kayak palsu lah ya bahasa kita ya. Bahasa sekolah kita dulu palsu gitu. Bahasa fake. Manusia lebih fake. Terus orang ya, gue nggak mau manusia lah, karena manusia tuh sempurna. Orang tuh lebih takut untuk statement siapa dia gitu, kayak ya gue nggak ada nih kayak gitu loh, kayak harus ada gitu kalau gitu. Iya nggak sih, lu ngerasa gitu kan gitu, padahal ya mungkin jauh tapi sampai pada akhirnya kan diada-adain kan. Iya, diada-adain walaupun ngada-ngada gitu. Iya. Nah kalau udah kayak gitu pengaruh kan dari lo berteman nyaman nggak sama orang kayak gitu? Ya dia bisa gitu ke lingkungan, bisa gitu ke lu kan? Kan kita berteman nggak ngeliat ke orang gimana kan? Ya ini jauh dari itulah, dari konteks. Tapi gue mau awalnya cuma gara-gara sisi arsitektur doang sebenarnya, karena gue arsitek, lo kan arsitek juga. Maksudnya ya kita kan ngeliat pakai mata ya. Iya. Setiap kita jalan-jalan yang kita perhatiin kan bukan cewek tapi bangunan. Iya kan? Iya. Kalau gue sih jujur setelah gue melihat gue mulai agak merasa tuh sekitar, ya emang bener lo bilang sekitar 5 tahun belakangan ini. Awal gue ngerasa ngeliat tempat kopi yang oke gitu ya. Iya. Wih, oke nih, tempatnya asik nih. Nongkrong di situ. Awal-awal. Nah, berjalannya waktu mulai ada banyak tipikal gitu, gue ngeliat kok ini jadi kayak begini semua sih, ini maunya apa sih? Kayak gitu. Jadi kayak gak ada arahnya gitu. Nah, lu mau ngasih kesan yang beda tapi lu jadinya sama. Pertanyaan gue balik lagi, lu paling nyaman ngopi di mana? Gua Iya. paling nyaman ngopi di mari. Kalau gua, Pertanyaan gue lagi, kenapa nyaman? Kalau gue harga. Terus Kalau gua- orang nggak merhatiin gue, karena orang lalu lalang lebih cepat dan deket gitu. kalau gua karena bisa pesan Indomie sih. Emang coffee shop nggak ada ya? Gak ada. Di coffee shop tuh ini roti-roti Prancis. Iya. Lagi pula juga kalaupun toh gua ke coffee shop, gua bawa kerjaan, kopi gua cuma buat iklan doang. Maksud lu? Ya gua minum, kerja lagi minum kopi, jadi gua nggak nikmatin. Emang nggak bisa ngambil kopi kerja di situ? Minta wifi gitu tadi banget. Nah itu wifi yang penting lah. Wifi colokan, nah udah. Iya. Udah anteng tuh udah. Ya mungkin banyak orang nggak mikirin masalah hal kayak gini ya, karena bisa terbawa arus gitu. Karena pasti yang majemuk akan selalu menang, mayoritas akan selalu menang ya kan. Tapi nggak jadi masalah. Tapi jangan permasalahkan juga minoritas pikiran kayak gua misalkan kayak lu gitu. Artinya jangan disalahkan juga gitu kan. Karena kan kita bebas aja untuk ngomong kan. Untuk berpikir, untuk pendapat tuh bebas-bebas aja. Tapi kalau yang gue lihat sekarang malah, kalau gue berapa kali merhatiin tuh, kalau yang sekarang malah bukan perbedaan sosial dong. Bukannya gap. Gap kan karena mereka kan punya urusan masing-masing ketika mereka ada di situ gitu. Ya, oke. Jadi apa? Kalau gue ngeliatnya ya mereka duduk ngobrol atau either kerja atau presentasi segala macam, selesai ya udah kayak gitu. Jadi kalau ini perasaan gue, kalau gue yang ngerasain, kalau dulu ya ketika lo datang ke tempat ngopi atau either itu kafe, itu strata sosialnya kerasa banget. Apalagi kalau misalnya Dulu tuh kapan? Hah? Dulu tuh kapan? Dulu sebelum 5 tahun itu sih, Oke, sebelum menjamur lah. sebelum menjamur itu masih kerasa itu kalau gua rasain. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah ada beberapa coffee shop yang kelas middle yang harganya bisa 20 ribuan ke bawah masih dapet. Emang ada? Masih ada kelas coffee shop yang lu cuman kopi susu gula aren bisa dapat 15 ribu. Terus kopi susu gula aren di mana lagi ada yang 20 varian rasanya gitu. Nah, sebenarnya itu kopi susu gula aren itu kan termasuk tren juga karena ada satu yang bikin akhirnya oke, cocok, semuanya ikut kayak gitu. Jadi ya gimana menurut gua, kalau untuk yang sekarang gap-gapan antara strata sosial kayak gitu udah nggak ada. Kalau gua nggak ada gitu udah nggak ada ada juga. kecuali kalau misalnya di tempat-tempat tertentu yang kita tahu kelas tempat kopinya itu udah mahal. Oke. Gitu, dan ketika lo datang ke situ malah lo yang rasa anjir kok yang datang orang-orang begini semua nih gayanya nih gitu.
gue baru ingat satu hal nih, mungkin sebelum selesai nih. Jadi gini, banyak orang sekarang bicara masalah sosial, banyak banget ya. Mau di apa namanya, di portal sosial media kayak Instagram dan lain-lain gitu. Ngomong sosial gitu, sosial. Setiap ada penulis yang sifatnya sosial di retweet atau di repost atau di restory gitu, apapun itu. Cuman di lain pihak kehidupannya nggak sosial. Nah itu tuh banyak banget penyandang sekarang kayak gitu, banyak sekali gitu. Penyandang sosial apa ya bahasanya? Gue coba rumusin bahasanya. Penyandang mabuk sosial namanya. Itu kreasi gue itu. Penyandang mabuk sosial gitu. Yang kayak gue sosial nih men, gue sosial nih gitu. Tapi nggak sosial gitu. Dia pakai sepeda 100 juta gitu. Datang ke coffee shop gitu. Terus ini 100 juta bisa dipakai buat ngasih ke orang kok. Ya butuh hak dia sih, terserah. Terus sepedanya dibawa masuk, ditegur ngamuk-ngamuk ya? Ada ya? Ada lagi gitu. Iya itu mah kalau beli situ mah bebas lah. Gue bukannya, gue juga bisa, cuman emang gue nggak suka, dasarnya nggak suka. Justru karena gue nggak suka dan emang gue nggak suka beli barang mahal. Gue lebih enjoy nganggap diri gue orang yang sosial. Dan satu hal ya, sosial yang gue maksudnya bukan sosial kayak lu sama fakir miskin sayang, bukan. Lu blending sama siapapun itu. The whole different class. Ini namanya juga sosial kan? Iya, maksudnya gue bukan sosial kayak, sosialis banget kayak lu sama rakyat miskin. Enggak. Gue blending sama semuanya gitu. Maksud gue itu sebenarnya yang gue lupa karena sensitif gue tuh mulai dari situ tuh. Keluarnya dari situ awalnya itu. Ini apa sih? Gue kan sering gitu. Iyalah gitu. Satu ini ikut semua gitu. Kalau nggak gitu. Kayak baju hitam semuanya. bukan lu. Gue biar kurus cuy. Bukan kurus. Udah masalah coffee shop sih sebenarnya gue gitu. Gue cuman kayak unek-unek aja ngelihat perilaku bukan dari penjual. Gue seneng. Jadi ekonomi kelas menengah tuh maju semua tuh dengan ada coffee shop tuh, pedagangnya jadi semua gitu. Cuman perilaku pecinta kopi dalam tanda kutip, perilaku pengunjung ya, yang nggak semuanya dan itu nggak mayoritas, bagi gue minoritas gitu. Tapi perlu gue angkat gue rasa. Kalau dari lu sendiri apa kesimpulannya? Kan lu kan pasti kontra sama gue. Kan lu ada usaha di situ, Cek. Gimana ya kalau misalnya kesimpulan gue sih sebenarnya coffee shop yang sekarang sih sah-sah aja. Tapi yang bikin gue nggak tertarik untuk coba lebih lanjut ya karena too much gitu. Too much ya, terlalu banyak pengikut akhirnya, terlalu banyak kesamaan. Jadi gue ngarahin hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya dari fungsi dari gue untuk ke situ pun gue masih akan membuat tempat itu sebagai tempat kerja kalau gue. Ya sih. Ya takutnya karena semuanya ngekor gitu, semuanya menjamur, orang bosan nggak sih? Iya bosan. Terus ya. Kedepannya jadi apaan? Ya. Tren apa lagi nih keluar kedepannya after coffee shop era gitu. Habis era coffee shop ini. Rokok kayaknya ini balik lagi nih bro, karena sekarang rokok lagi kayak di nomor kayak warga kelas 3 kayak kontraktor gitu. Rokok lagi nih. Iya lu kemarin kagak. Kemarin? Oh iya bagus lah, gue seneng lu ngerokok lagi. Lah. Kayaknya rokok perlu kayak zaman dulu kan, wah pada ngerokok semua normal gitu. Iklan rokok orang ngerokok, cewek-cewek gitu lagi kan. Iya kan? Iya. Kayak di YouTube tuh ada tuh. Oke sih, menurut gue. Mungkin mudah-mudahan aja trennya kembali ke rokok gitu. Yang ngebuat mati bukan rokok nih. Kira. Sama ini ya? Apaan tuh? Hati. Wes lah. Kita ngopi aja dah. Ya wes. Ya. Jadi ya udah. Oke, siap.